Oke, kita mulai. Bapak Ibu sekalian, salam sehat semuanya. Mohon izin, saya Putu Sudiarta dari PT Bambu Media Cipta Persada ingin berbagi informasi dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan sebuah solusi ya. Solusinya bernama Visitor Management Platform. Namanya aplikasinya adalah SpeedQ. Tidak lain adalah sebuah solusi untuk efisiensi pelayanan pelanggan pada era milenial dan juga pada era teknologi revolusi industri 4.0. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada pada era yang cukup menarik, yaitu transformasi digital yang dipercepat oleh situasi pandemi COVID-19 ini. Pandemi ini benar-benar luar biasa ya. Jadi kita diharapkan bisa menerapkan sebuah adaptasi atau beradaptasi dengan situasi ini dengan berbagai hal yang sifatnya new normal. Jadi kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi kita menggunakan teknologi untuk menghadirkan hal-hal baru, baik untuk rapat, untuk bekerja, untuk belajar dan sebagainya. Jadi fondasinya adalah teknologi 4.0 yang pada dasarnya terdiri dari 4 hal: cloud computing, Internet of Things atau IoT, big data, dan juga AI atau artificial intelligence. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang sekiranya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelayanan pelanggan pada era teknologi ini. Saya kira kita sepakat untuk ini ya, jadi time is money dan customer is king. Jadi waktu adalah uang, terutama waktu customer kita harus kita lebih hargai ke depan. Bagaimana customer tidak berkerumun untuk mendapatkan pelayanan dari kita, kemudian juga tidak membuang-buang waktu, dan juga kerumunan itu pada akhirnya nantinya akan menjadi bumerang karena berpotensi pada penularan COVID-19 ini. Jadi mari kita gunakan kesempatan pandemi ini untuk berpikir ulang tentang bagaimana kita bisa melayani pelanggan dengan lebih baik. Bapak Ibu sekalian, salah satu keunggulan dari Visitor Management Platform itu adalah kita dapat memberikan sebuah pengalaman baru kepada pelanggan kita, di mana pelanggan bisa melakukan reservasi terhadap layanan dalam bisnis kita, apapun itu ya, baik itu rumah sakit, baik itu bank, kemudian layanan publik, kantor pajak, kantor yang lain tentunya yang pada dasarnya melakukan pelayanan terhadap publik. Juga bisa diterapkan di mall maupun destinasi wisata. Jadi pelanggan atau customer kita bisa melakukan reservation anytime dan anywhere dengan menggunakan aplikasi di smartphone-nya masing-masing. Ini tentunya sangat memudahkan. Semua pelanggan kita dapat melakukan booking kapanpun dia membutuhkan layanan yang kita tawarkan. Setelah melakukan reservasi booking, pelanggan akan mendapatkan tiket digital Bapak Ibu. Jadi dengan tiket digital itu pada hari H misalnya dia mendaftar ke layanan kita itu kemarin, kemudian hari ini pagi, maka pelanggan akan mendapatkan notifikasi di smartphone-nya bahwa hari ini dia punya janji untuk datang ke rumah sakit A atau ke bank A dan sebagainya. Jadi dengan demikian akan tercipta seperti ruang tunggu virtual, dan ini bisa di mana saja. Jadi customer yang sudah memiliki tiket itu pagi-pagi akan diberitahu bahwa jangan lupa hari ini punya janji dengan dokter A di rumah sakit A, kemudian pada jam sekian, seperti itu. Nah, kemudian pada sore harinya, tepat jam 6 sore misalnya, maka pelanggan atau customer kita akan mendapatkan notifikasi lagi bahwa dokternya sudah buka, seperti itu. Kalau dalam kasus bank, misalnya jam 8 pagi akan mendapatkan notifikasi bahwa layanan perbankan ini sudah buka, silakan untuk bersiap-siap mengikuti antrian secara virtual, seperti itu. Misalnya dia dapat nomor layanan 174 atau nomor antrian 174. Jadi dia tidak perlu datang ke tempat
tersebut sebelum waktunya tiba, seperti itu. Jadi tidak perlu buang-buang waktu, dan seluruh panggilan dalam layanan antrian tersebut akan dia terima di smartphone-nya. Jadi ada notifikasi yang masuk ketika customer pertama dipanggil, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Jadi pada prinsipnya queuing system atau antrian itu dapat diikuti di smartphone dari pelanggan kita. Jadi ini yang kita sebut dengan virtual waiting room. Jadi tidak perlu khawatir karena apapun yang terjadi di ruang tunggu sebenarnya dapat dilihat informasinya di smartphone. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, ketika waktunya tiba, misalnya queuing-nya tinggal 3 orang lagi, maka customer kita datang, tinggal menunjukkan di smartphone-nya tiket layanannya dan sudah ada QR code-nya. Kemudian dengan cara yang sangat mudah, pelanggan kita juga bisa melakukan check-in seperti kita di bandara, tinggal menggunakan smartphone tanpa harus menyentuh layar kios yang ada di sisi kanan ini, tinggal scan, maka akan dilakukan proses check-in secara otomatis. Jadi ibaratnya kalau di rumah sakit, begitu check-in, dokter yang ada di dalam ruang praktek itu sudah tahu siapa yang sudah check-in, berapa orang yang akan datang hari ini, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai tahun 2021 ini mari kita lebih menghargai waktu pelanggan kita, karena bagaimanapun mereka lah yang mendatangkan revenue atau pendapatan untuk bisnis maupun perusahaan kita. Jadi dengan menggunakan platform visitor management, salah satunya bentuk penggunaannya adalah pada queuing system ini, kita bisa melakukan pelayanan dengan lebih baik. Demikian juga ketika pelanggan kita datang langsung ya, jadi kita tetap bisa memberikan pelayanan dengan maksimal, dengan lebih modern. Misalnya bisa juga yang daftar atau datang on-site, itu datanya nanti akan gabung dengan yang online. Jadi tidak perlu khawatir datanya akan berantakan, tapi semuanya akan terorganisir dengan baik dan semuanya dilakukan di cloud sistem kita. Dan sistem ini juga bisa dipakai di kantor ya sebagai buku tamu digital seperti itu. Nah, ketika layanan sudah didapatkan, maka kelebihan lain lagi dari sistem ini adalah dia bisa menampilkan pop-up seperti kita biasa lakukan pada aplikasi online yang lain. Jadi bisa memberikan rating seperti itu. Jadi seberapa puas customer kita terhadap pelayanan yang sudah diberikan oleh frontliner atau staff front office kita. Jadi customer kita bisa memberikan rating dan juga memberikan feedback Bapak Ibu. Jadi memberikan masukan berupa teks yang di-input. Nanti yang dipublish ke publik adalah ratingnya saja, tetapi masukan berupa teks itu akan diterima oleh pihak manajemen saja. Jadi feedback ini sangat berguna untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan kita terhadap pelayanan di kantor atau bisnis kita. Nah, karena semua data di visitor management platform ini tercatat dari mulai customer kita reservasi, kemudian kapan counternya dibuka, kemudian berapa banyak dan berapa lama pelayanan, waktu layanan antar customer, itu semuanya setiap call, semuanya dicatat Bapak Ibu sekalian. Jadi itu akan dapat menyuguhkan data dalam bentuk dashboard yang nanti bisa bermanfaat untuk manajemen sebagai evaluasi dan juga monitoring. Dan juga platform ini sudah terintegrasi dengan modern CRM atau Customer Relationship Management yang nantinya berbasis notifikasi dan juga terintegrasi dengan WhatsApp atau aplikasi berbagi pesan yang paling populer di Indonesia, yaitu WhatsApp. Jadi sangat baik dan sangat komprehensif solusi ini. Nah, implementasi visitor management ini di mana saja Bapak Ibu. Jadi karena ini didesain universal dan sangat umum, maka solusi atau platform ini dapat diimplementasikan di sektor perbankan ya, yang pastinya karena demikian banyak cabang-cabang bank, walaupun sudah ada
internet banking, tapi kebutuhan masyarakat untuk datang ke kantor-kantor perbankan masih cukup banyak. Jadi bisa diimplementasikan di bank, kemudian Vaskes ya, fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik, praktek dokter, puskesmas, dan sebagainya. Juga layanan publik, front office kantor, jadi bisa berfungsi sebagai buku tamu digital. Menariknya lagi bisa diimplementasikan di mall, Bapak Ibu, seperti gambar di sini. Jadi dia tidak pakai kios untuk scan QR code-nya, tapi pakai QR code yang statis. Jadi pelanggan mall yang sudah reservasi tinggal check in seperti itu, maka datanya sudah masuk dan bisa menjadi basis data juga untuk pengunjung dari mall tersebut, dan bisa diterapkan di destinasi wisata juga, di sekolah, di kampus misalnya, untuk mempertemukan antara dosen dan mahasiswa yang mengambil bimbingan tugas akhir misalnya atau skripsi. Itu juga bisa diterapkan sehingga kehadiran dari pelanggan kita itu tidak berkerumun atau tidak sekaligus, tapi tersebar merata karena ruang tunggunya sudah di smartphone mereka masing-masing. Jadi pelanggan kita akan mendistribusikan dirinya dalam hari dan juga jam yang sudah ditentukan oleh sistem, sehingga kerumunan atau berkumpulnya keramaian itu akan menjadi sangat minimal seperti itu. Karena kalau kita mau membatasi atau mengurangi kerumunan atau keramaian, mau tidak mau di era pandemi ini, hanya bisa diatur kalau sebelum pelanggan itu datang. Jadi harus diatur dengan sistem. Sulit sekali mengaturnya kalau pelanggan sudah datang, ada di tempat, kemudian baru dijaga jaraknya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bisa menjadi sebuah solusi yang bersifat terobosan di masa pandemi ini. Dan intinya bisa dipakai solusi ini ya untuk semua bisnis yang melayani pelanggan. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Jadi salah satu yang paling sering mungkin kita lihat penerapan visitor management platform ini adalah di queuing system ya, atau mesin antrian. Jadi mohon izin, di sebelah kiri saya ilustrasikan sebagai sebuah mesin antrian konvensional yang sudah sangat sering kita lihat, mungkin 10-15 tahun terakhir perangkat ini yang paling banyak dipakai. Tetapi ke depan, apalagi dengan pandemi COVID-19, di mana kerumunan adalah hal yang sangat berbahaya, baik buat pelanggan maupun buat staf operasional di tempat layanan tersebut, baik itu bank, rumah sakit, dan semua tempat layanan publik. Jadi kita harus berpikir ke depan bagaimana pelanggan kita bisa datang atau customer bisa datang dengan merata, tidak berkerumun, sehingga potensi terjadinya penularan menjadi sangat minimal. Baik Bapak Ibu sekalian, di sebelah kiri adalah mesin antrian konvensional, di sebelah kanan adalah visitor management platform. Jadi salah satu fungsinya sekali lagi adalah untuk queuing system. Nah, tagline-nya adalah booking, check-in, dan rating. Ini adalah sebuah queuing system yang lebih simple karena berbasis smartphone, dan juga lebih cerdas tentunya, dan lebih cocok untuk today's customer, yaitu konsumen yang kebanyakan adalah milenial, anak-anak yang lahir di usia di tahun 80-an ke atas. Mereka semuanya sudah membawa smartphone, jadi mari kita gunakan smartphone mereka secara lebih smart untuk mendapatkan pelayanan, sehingga tidak perlu adanya kerumunan atau kumpulan orang yang banyak dan berisiko itu. Izinkan saya coba membandingkan kedua hal ini ya. Jadi di sebelah kiri itu adalah bersifat offline, tidak butuh koneksi internet. Nah, di sebelah kanan ada butuh koneksi internet dan seluruh datanya ada di cloud. Kalau di kiri datanya ada di lokal atau server lokal yang ditaruh pada saat instalasi. Nah, karena di sisi kiri sifatnya offline dan kanan online, maka setelah ini akan banyak sekali ya ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan disebabkan oleh karena yang satunya offline, yang satunya online. Jadi di sebelah kiri itu counternya terbatas Bapak Ibu, misalnya cuma ada 3 atau 4 counter layanan, lebih dari itu sudah tidak bisa karena user interface-nya tidak didesain untuk layanan yang banyak seperti itu.
lebih 10-15 layanan, saya pikir sudah sulit sekali di sebelah kiri bisa diakomodasi. Nah, di sebelah kanan jumlah counternya tidak terbatas Bapak Ibu. Misalnya kalau di rumah sakit kita mau memasukkan seluruh poli atau dokternya yang mungkin bisa jumlahnya di atas 50 juga tidak ada batasan untuk jumlah counter di sisi sebelah kanan. Berikutnya di kiri biasanya hanya ada versi Windows ya. Kalau di kanan ini seperti gambarnya, ini adalah sebuah Android kiosk 21 inci atau SSK self service kiosk seperti itu, di mana sudah dikombinasikan dengan aplikasi mobile di sisi customernya. Demikian juga di sisi operator nantinya, di sisi dokter maupun teller, CS atau apapun counter layanan kita, itu nantinya sudah juga menggunakan aplikasi, bisa Windows, bisa Android, dan juga bisa iOS. Sekali lagi semuanya membutuhkan koneksi kalau yang di sebelah kanan. Dulu mungkin internet tidak menjadi sebuah kebutuhan yang vital ya, tapi saat ini apalagi setelah pandemi ini, internet menjadi sesuatu yang sangat penting, mungkin ya sudah sama dengan air, listrik, dan sekarang koneksi data seperti itu. Yang keempat di sisi sebelah kiri itu tentunya tanpa aplikasi ya. Di sisi kanan ini sudah pakai aplikasi. Jadi softwarenya di sisi kiri offline, di sisi kanan online. Tentunya banyak sekali hal yang bisa dilakukan improvisasi untuk peningkatan kualitas layanan untuk di solusi yang sebelah kanan. Platform aplikasinya di sisi pelanggan namanya Speed ID, bisa di-download di Play Store maupun Apple Store dengan sangat cepat karena ukuran size downloadnya hanya 3 MB seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya di sisi kiri fitur scan QR code itu tidak ada. Jadi orang hanya mendapatkan tiket kalau di sebelah kiri karena orang datang kemudian memilih layanan. Yang di sebelah kanan itu ada fitur untuk check-in ya. Sekali lagi karena di aplikasi sudah punya tiket digital, jadi dia tinggal datang sedekat mungkin dengan waktu layanannya, karena sekali lagi sudah ada ruang tunggu virtual. Misalnya nomor 20, dia nggak perlu datang pagi-pagi, dia perlu datang ketika nomor 15 sudah dipanggil, seperti itu. Jadi seluruh aktivitas pemanggilan dapat dipantau di smartphone-nya. Sampai di ruang atau di office kita, customer tinggal melakukan check-in dengan scan QR code yang sudah ada. Nah, yang menarik nanti mesin ini akan menyapa pelanggan tersebut. Jadi misalnya namanya Pak Budi, maka mesin akan setelah scan QR code-nya sebagai tanda check-in, maka mesin di depan ini bisa menggantikan front office kita untuk menyapa. Jadi dia akan sampaikan, selamat pagi Pak Budi, silakan menunggu, seperti itu. Berikutnya di sisi kiri, pelanggan datang baru dapat tiket. Hanya untuk mendapatkan tiket pelanggan harus datang, begitu ya. Kalau di sisi kanan, pelanggan bisa melakukan booking online dimanapun dan mendapatkan tiket digital seperti yang sudah saya infokan tadi. Berikutnya ruang tunggu tentunya akan ramai dan berkerumun ya, terutama di pada hari-hari tertentu dan jam-jam sibuk ya, karena tidak ada sistem yang mengatur. Jadi mesin antrian hanya untuk mengatur orang yang sudah ada di tempat agar tidak berebut, seperti itu kan filosofinya. Tapi di kanan sebagai sebuah visitor management platform, banyak sekali keunggulannya. Jadi sudah ada virtual waiting room atau ruang tunggu virtual, di mana bisa menunggu di mana saja. Walaupun sudah sampai di tempat atau lokasi, masih bisa menunggu di mobil, bisa menunggu di parkiran, bisa menunggu di kantin dan sebagainya. Jadi jaga jaraknya tidak hanya sebatas ruang tunggu ya, tapi sebatas kantor itu, atau malah yang antriannya masih jauh itu malah bisa menunggu di luar kantor itu, atau masih ada di rumah, seperti itu. Jadi itulah yang kita sebut dengan virtual waiting room. Baik, berikutnya yang nomor 8 ini di sisi kiri pada hari sibuk parkirnya penuh ya, tapi kalau di sisi kanan parkirnya lebih nyaman. Itu disebabkan karena pelanggan datang secara terdistribusi, yang dapat pagi akan datang pagi, yang jam 10 akan datang sedekat mungkin dengan yang 10, yang diestimasi sistemnya atau tiketnya diestimasi akan mendapatkan layanan misalnya jam 2 siang, dia tidak perlu datang lebih awal, jadi dia bisa menunggu dimanapun.
Jadi parkir akan lebih nyaman. Nomor 9, pelanggan menumpuk pada hari tertentu. Ini bisa jadi kebiasaan atau kultur kita masih seperti ini ya, di mana mendekati misalnya anggaplah di PDAM begitu, sekitar tanggal 15 ke atas itu baru pelanggan menumpuk di sana, karena tidak bisa dibatasi kan orang datang. Jadi pada saat itu pelayan atau counter kita akan sibuk sekali melayani pelanggan. Padahal pada hari-hari yang lain sangat rileks seperti itu. Jadi itu membuat juga stres frontliner kita. Tapi dengan visitor management, kehadiran pelanggan kita akan lebih terdistribusi, lebih merata. Karena jumlah pelanggan yang bisa dilayani tiap hari bisa kita batasi di tiketnya. Jadi misalnya hanya melayani 100 orang. Ketika orang sudah reservasi dari rumah, begitu penuh 100 tidak bisa diisi lagi. Jadi dia harus memilih pada hari yang lain, sehingga misalnya kita melayani sekian ribu pelanggan dalam 1 bulan, pelanggan kita akan mendistribusikan dirinya di smartphone-nya masing-masing, di tiket-tiketnya itu. Jadi rata-rata 100 pelanggan per hari, sehingga menyebar seperti itu kurang lebih. Jadi itu dimungkinkan karena sudah by system ya, terhubung antara pelanggan, smartphone, kios, maupun aplikasi di sisi operator pelayanan kita. Baik, nomor 10, panggilan audionya itu biasa ya, yang sudah biasa kita dengar, tetapi di sisi kanan itu panggilannya sudah menggunakan teknologi text to speech, jadi memanggil nama. Jadi karena sistem tahu namanya siapa, misalnya Pak Budi silakan datang ke ruangan dokter gigi siapa, seperti itu. Jadi sangat lebih familiar, lebih friendly seperti itu. Yang ke-11, sekali lagi cukup banyak ya perbedaannya diakibatkan oleh karena satunya offline, satunya online. Di sisi kiri tidak bisa forward antar counter ya, di sisi kanan kita bisa lakukan forward antar counter dan juga pelanggan prioritas. Kalau ada pelanggan prioritas bisa mendapatkan urutan lebih awal. Misalnya penerapannya ini di rumah sakit ya, jadi dokter yang sedang menulis resep di sistem ini bisa difoto resepnya, kemudian di forward ke apotek. Jadi apoteknya sudah dapat data atau informasi obat yang harus disiapkan, padahal pasiennya masih di ruangan dokter seperti itu. Jadi secara umum akan sangat mempercepat proses sehingga rata-rata waktu tunggu pasien di rumah sakit menjadi jauh lebih singkat ya, dan itu sangat penting saya pikir untuk masa-masa pandemi sehingga tidak beresiko orang atau pasien sesingkat mungkin ada di tempat layanan atau sebuah rumah sakit seperti itu. Yang berikutnya di sisi kiri tidak ada dashboard ya, datanya sangat minim tentu saja ya, karena pelanggan datang, memilih layanan, dapat tiket, dipanggil, selesai. Jadi yang dicatat oleh sistem paling-paling adalah layanan apa, kemudian hari apa, dan jam berapa, seperti itu. Dia tidak tahu itu siapa, dipanggil jam berapa, counternya buka jam berapa, dan sebagainya. Nah, di sisi sebelah kanan, seperti Bapak Ibu sudah ikuti dalam presentasi saya sebelumnya, jadi seluruh datanya dicatat di cloud system. Jadi dia bisa menampilkan kemudian dashboard yang lengkap. Nanti bisa menjadi bahan atau materi untuk manajemen pelayanan melakukan evaluasi maupun analisa terhadap kualitas layanan yang berjalan. Sekali lagi karena semuanya waktunya sistem sudah catat semuanya dalam sistem ini, semuanya direkam, sehingga data itulah yang bisa ditampilkan dalam bentuk grafis, dalam bentuk chart, pie chart, grafik garis, grafik batang, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu tinggal melakukan monitoring bulanan, siapa yang melayani paling baik, siapa yang buka counter tepat waktu, berapa jumlah pelanggan yang dilayani, kemudian berapa jeda antar layanan, dan apakah mendapatkan rating kepuasan yang baik, dan apakah ada komentar yang buruk terhadap pelayanan di frontliner kita, ada pelanggan yang kecewa dan sebagainya. Semuanya akan tercatat karena semuanya sudah saling terhubung. Seperti ya kita biasa dengan aplikasi ojek online dan sebagainya, itu sudah masyarakat kita terbiasa dengan hal itu.
Yang berikutnya, di sisi kiri tidak ada database WhatsApp ya. Kita tahu Indonesia salah satu pengguna WhatsApp paling besar di dunia. Jadi pengguna WhatsApp kita kalau tidak salah itu nomor 3 di dunia setelah kalau saya tidak salah Brasil, India, kemudian Indonesia seperti itu ya. Jadi dengan itu di sisi kanan itu database plus WhatsApp pelanggan itu kita bisa dapatkan di sistem ini karena sekali lagi semuanya tercatat sistem by sistem seperti itu. Kalau terhubung dengan terintegrasi dengan WhatsApp tentu saja kita bisa memanfaatkan chatting, kemudian voice dan juga video call. Jadi kalau Bapak Ibu punya bisnis atau punya kantor yang pada COVID pandemi ini ingin melakukan pelayanan secara remote misalnya, itu dimungkinkan Bapak Ibu. Jadi reservasinya online, kemudian pada saat layanan dibuka, misalnya kemudian ada yang datang langsung, silakan, kemudian ada yang juga remote, jadi dilayani dengan video call dari WhatsApp-nya seperti itu. Jadi visitor management ini sudah terintegrasi dengan WhatsApp sehingga fitur WhatsApp pun bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi kalau di rumah sakit bisa menjadi awal dari telemedical atau pengobatan jarak jauh. Untuk di bank mungkin untuk bagian kredit bisa menjadi platform untuk konsultasi kredit secara online. Yang ke-14 di sisi kiri tidak ada fitur CRM tentu saja karena datanya terbatas. Di sisi kanan itu kita bisa menghadirkan modern customer relationship management berbasis notifikasi dan aplikasi WhatsApp. Yang ke-15 di sisi kiri tidak ada fitur off day, di sisi kanan ada fitur off day. Off day itu maksudnya begini, ketika misalnya kita ada sebuah layanan, anggaplah sebuah rumah sakit, tiba-tiba dokternya berhalangan sehingga dokternya tinggal tekan satu tombol dan memberikan alasan bahwa dia tidak praktek hari ini, maka misalnya ada 30 nih yang sudah reservasi, maka ke-30-nya akan menerima notifikasi untuk tidak perlu datang ke rumah sakit berhubung dokternya tiba-tiba berhalangan. Jadi tidak perlu datang kemudian baru tahu, ataukah operator atau front office rumah sakit nelponin tuh satu-satu bahwa dokternya tidak bisa. Itu tentunya sudah tidak zamannya lagi ya, di zaman yang berbasis smartphone dan notifikasi seperti saat ini. Kemudian yang ke-16 di sisi kiri pelanggan tidak bisa memberi rating, tadi sudah saya sampaikan. Di sisi kanan bisa memberikan rating dan feedback. Jadi semakin lengkap bahwa di sisi kanan itu memberikan solusi, peluang, dan kualitas layanan yang lebih baik daripada di sisi kiri, karena ini pengaruh teknologi saja ya. Jadi solusi di sebelah kiri saya atau mesin antrian lama itu dibuat atau dibangun pada saat internet belum seperti sekarang, sedang di kanan itu dikembangkan pada saat internet sudah seperti sekarang, jadi smartphone sudah dipegang oleh hampir semua orang dan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, semua yang saya bandingkan dalam 16 slide tadi pada dasarnya adalah mengajak kita untuk sudah waktunya berubah. Mari pilih yang di sisi kanan, jadi sengaja mencari ilustrasi yang agak ekstrim. Jadi mari layani pelanggan, customer kita dengan lebih baik. Selanjutnya kunci utama suksesnya inovasi termasuk penerapan visitor management platform yang bernama SpeedQ ini. Itu saya pikir adalah ada 3 ya. Pertama leadership atau komitmen dari pimpinan bahwa seperti slide di awal tadi pelanggan adalah raja dan waktu adalah uang. Jadi mari hargai waktu pelanggan kita. Dan itu perlu komitmen kuat dari pimpinan untuk customer oriented, memberikan pelayanan terbaik. Kemudian sosialisasi, ini sangat penting juga Bapak Ibu sekalian, jadi dukungan dari pelanggan Bapak Ibu dan juga staf operasional yang menjalankan sistem ini. Jadi perlu sosialisasi ke pelanggan bahwa pelayanan sekarang sudah menggunakan visitor management platform yang bernama SpeedQ, bukan lagi menggunakan mesin antrian biasa seperti itu. Jadi
sosialisasinya sangat penting karena dukungan mereka juga sistem ini bisa berjalan, dan tidak kalah pentingnya staf operasional yang menjalankan ini agar bisa mendukung sistem baru ini, karena sistem baru inilah yang bisa menghasilkan ukuran-ukuran yang atau data yang lebih presisi kepada manajemen tentang kualitas layanan dan juga feedback, rating dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah data dan sistem. Jadi kesiapan sistem informasi, perangkat, dan aplikasi juga dibutuhkan, sehingga ketiga hal ini sama-sama menjadi bagian dari kesuksesan atau kunci suksesnya inovasi penerapan visitor management ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan paparan singkat ini bisa bermanfaat untuk bisnis ataupun usaha Bapak Ibu sekalian, karena setiap bisnis pastilah melayani pelanggan atau customer. Jadi dalam semangat transformasi digital yang dipercepat ini, hadirnya SpeedQ sebagai aplikasi yang menjadi visitor management platform mungkin yang pertama di Indonesia, bisa diterima kehadirannya di tengah-tengah dunia bisnis, usaha maupun masyarakat kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi WhatsApp nomor ini apabila ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang solusi ini. Sekali lagi, salam sehat untuk kita semua.